Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah dan inayahnya sehingga kita bisa berkumpul dan bermuajah di majelis ini dalam kondisi sehat tanpa kurang satu apapun. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita selalu harapkan syafaat-syafaatnya. Semoga yang ada di majelis ini mendapatkan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dalam kehidupan di dunia ini, lebih-lebih kehidupan di akhirat nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita sudah masuk di makalah yang hikmah yang 52. Sebelum kita membaca hikmah-hikam, marilah kita kirimkan surah Al-Fatihah kepada mu'allif kitab Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Mudah-mudahan dengan mempelajari kitab hikamnya kita bisa melampai, bisa dekat dengan Allah, bisa berada dalam naungan Allah, bisa berada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa maddana bi madadihi wa asrarihi fid dharain amin. Qala al-musannifu innama awrada alaikal warida litakuna bihi alaihi waridan. Jadi di dalam kitab ini miliknya Sanusi ini, makalah yang dimiliki oleh Imam Ibnu Athaillah itu dipecah menjadi 3. Jadi makalah yang 52, 53, ada 54. Ini berurutan, semuanya tentang persoalan warid. Ada yang menggabungkan menjadi 1. Tapi hari ini kita bahas mengikuti kitab yang dimiliki oleh Sarah Hikam Ibnu Athaillah ini, miliknya Sanusi, yang memecah makalah yang makalahnya Imam Ibnu Athaillah ini menjadi 3 bagian. 3 bagian yang dipecah di dalam Imam Sanusi itu bukan hanya semata-mata dipecah biasa, tapi memang ada satu keinginan hierarkis bahwa setiap manusia itu memiliki perjalanan dari 1, 2, dan 3. Sehingga kemudian ketika ini ada, maka yang muncul pertama ini, yang kedua adalah ini, yang ketiga adalah ini. Sehingga kemudian Imam Sanusi memecah makalah ini menjadi 3 hikmah di dalam syarahnya. Qala innama awrada alaikal warida. Innama sesungguhnya atau hanya saja, awrada mendatangkan, alaikah kepadamu, awrada mendatangkan siapa Allah, alaikah kepadamu, al-waridah kepada warid. Jadi warid ini semacam makhluk kayak Allah. Litakuna
agar kemudian ada siapa kamu bihi dengan warid itu alaihi waridan, agar selalu mendekat kepada Allah, selalu berada di dalam mendekatkan diri kepada Allah, berada di dalam satu kawasan yang disebut dengan ketuhanan. Nah, ini penting. Ketika ini dipecah, maka kemudian ini menjadi sesuatu yang sangat penting kalau kita lihat dalam kehidupan kita hari ini. Kehidupan kita hari ini itu adalah kehidupan yang penuh dengan kerja. Kalau kita lihat dunia kita, teman-teman kita, kerjanya luar biasa. Banting tulang dari pagi sampai siang, sampai sore, bahkan sampai malam. Kadang kemudian persoalan-persoalan jiwa, ubudiyah, itu kadang lupa untuk dilakukan. Kalau toh melakukan kewajibannya itu hanya sebatas sekedar kewajiban, itu yang lebih banyak hari ini. Jadi lebih mementingkan kita dekat kepada pekerjaan duniawi kita daripada kita mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga kemudian persoalan-persoalan ubudiyah bukan lagi menjadi sebuah kebutuhan jiwa kita, tapi itu hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Kalau itu yang terjadi, yang marak hari ini kemudian apa? Jiwa-jiwa kita yang model seperti itu mengalami kekeringan luar biasa, mengalami kekeringan ketuhanan, mengalami kekeringan nilai-nilai ketuhanan, mengalami kekeringan batin, sehingga kemudian uang sugih akeh tapi gelisahnya luar biasa. Orang banyak harta tapi masih merasa kurang, itu searat-arat. Ini adalah persoalan-persoalan batin yang kering dari nilai-nilai ketuhanan yang ada. Maka di sini kemudian warid itu menjadi penting. Warid itu menjadi penting didatangkan oleh Allah kepada manusia. Nah, siapa yang berhak mendapatkan warid itu? Ya terserah Allah. Terserah Allah. Maka warid itu menjadi satu keadaan diberikan oleh Allah kepada orang yang kadang-kadang kita senang dengan maksiat, tapi suatu hati kemudian kita insya, kalau dalam bahasa kita hidayah, tapi bukan hidayahnya, tapi itu adalah warid. Warid itu adalah bisikan Allah, bisikan hati. Nah, itu yang kemarin kita bicarakan, bisikan hati. Itu adalah tahapan-tahapan pertama. Kalau kita masuk dalam orang-orang mudzikir, ahli thariqah dan lain sebagainya, pasti akan mengalami satu bisikan hati yang menuntun diri kita. Dan itu bukan Allah, bukan diri kita, tapi itu adalah makhluk yang diutus oleh Allah kepada diri kita. Dan itu adalah warid. Jadi kadang warid itu juga bukan gangguan. Warid itu adalah petunjuk yang diberikan Allah kepada kita. Mesti baik. Nah, ini mesti baik. Kalau jelek itu bukan warid. Bukan bisikan Allah. Bukan bisikan warid kepada kita. Bukan Allah yang menuntun kalau ke arah kejelekan. Beda dengan ilmu. Nah, ini orang yang memiliki warid dengan orang yang memiliki ilmu itu beda. Kalau ilmu kita pelajari dan itu bisa salah. Bisa salah. Tapi kalau warid itu tidak mungkin salah. Kalau ilmu yang kita pelajari dasarnya adalah ilmu,
maka kemudian pekerjaan kita, ubudiyah kita itu bisa kemungkinan salah dan kemungkinan benar. Tapi kalau kemudian warid yang menuntun kita, maka itu sudah pasti benar. Nah, siapa yang kemudian berhak untuk mendapatkan warid? Hanya Allah yang tahu. Kenapa kemudian warid itu dibahas di dalam hikmah yang nomor 52 kalau kita tidak pernah tahu siapa yang mendapatkan warid? Setidaknya Imam Ibnu Athaillah ingin mengatakan bahwa warid itu diberikan kepada orang yang memiliki ciri-ciri ini. Bukan pasti. Setidaknya ciri-ciri yang diberikan oleh Imam Ibnu Athaillah kita lampaui dan kita ikuti, dan semoga kemudian kita mendapatkan warid itu, karena itu adalah tahapan pertama. Ketika Allah itu senang kepada diri kita, maka warid itu akan diberikan. Makanya apa yang disebut dengan warid itu akhirnya. Warid itu kalau di dalam Ibnu Ajibah, di dalam kitab Iqadul Himamnya, al-waridat anwarun tarda alal qulub wa tahrikuha ila suhudil wuyub. Warid itu adalah cahaya yang datang ke hati, menggerakkan menuju penyaksian rahasia gaib. Banyak bisikan-bisikan yang diberikan Allah kepada hati kita. Seandainya kita ingin melakukan perbuatan jelek, maka kemudian kita diingatkan oleh Allah melalui warid itu. Ada satu kisah itu, kemudian ada seorang pemburu, dia senangannya berburu. Ketika dia senang berburu, suatu ketika dia ingin berburu, ada satu warid yang datang dalam dirinya. Ini bahasa ini kemudian bisa dipakai. Afa khuliqta lihada? Apakah kamu diciptakan untuk ini? Bisikan hati yang muncul dalam dirinya ketika dia ingin berburu, maka bahasa yang muncul adalah afa khuliqta lihada? Apakah kemudian apa Anda diciptakan oleh Allah untuk berburu ini? Semenjak itu kemudian orang berhenti berburu dan meninggalkan semua alam yang dimiliki. Dia hanya pasrah hanya untuk mencari apa ulikta, dan untuk apa saya diciptakan. Kalau kemudian yang kita diciptakan untuk ibadah kepada Allah, dia terus beribadah kepada Allah. Makanya kalau kita ingin menggunakan bahasa ini, setiap kita ingin melakukan sesuatu yang ingkar kepada Allah, maka bertanyalah kepada diri kita, apa kita diciptakan untuk ingkar kepada Allah? Itu satu pengingat yang luar biasa yang diberikan di dalam beberapa kisah itu. Cahaya, bentuknya cahaya, tapi bukan cahaya yang model begini. Cahaya itu adalah simbol, cahaya yang datang ke hati, petunjuk kebenaran yang datang ke hati kita. Kalau orang yang seperti itu biasanya yang sudah mendengar bahasa-bahasa kolbu, bahasa-bahasa hati, maka dia kemudian menganggap itu adalah sesuatu yang gaib. Makanya kemudian diteruskan oleh Imam Ibnu Ajibah itu menggerakkan menuju penyaksian rahasia gaib. Seakan-akan kemudian apa yang akan terjadi, apa yang mungkin terjadi, itu dikasih tahu, diingatkan oleh warid. Dan ini adalah satu tahapan pertama. Makanya kalau kita ingin memahami ingin mendapatkan warid, maka berjalanlah dalam ruang ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dan juga mendekatkan diri kepada Allah dan selalu berzikir kepada Allah. Zikir begini ini
Dari jenengan tikir seminggu sekali. Tapi kalau itu istiqomah dilakukan, maka salah satu ciri orang yang mendapatkan warid adalah ahlu dzikri, orang yang selalu berzikir. Yang kedua adalah ahlul ilmi. Enggak mungkin orang yang mendapatkan warid enggak tahu kepada sisi ketuhanan. Pasti tahu. Makanya harus belajar. Dan yang ketiga adalah orang yang qalbun salim. Orang itu akan mendapatkan warid kalau hatinya sudah bersih. Itu dia perlu diingat. Kalau hati kita itu masih kotor, masih seneng ngerasani, masih sombong, masih riya dan lain sebagainya, itu bukan warid. Itu bukan warid. Karena warid itu adalah suci dan selalu berhubungan dengan qalbun salim, qalbu hati yang suci, qalbu hati yang selamat. Maka di sana kemudian akan muncul penyaksian-penyaksian huyuk, hal-hal yang seakan-akan gaib. Makanya banyak kalau kita dengar orang yang tahu kepada sesuatu yang gaib seakan-akan nyata, sudah kelihatan seperti biasa. Ada. Siapa yang menuntunnya? Waridat, warid itu. Ya kalau dulu Mas Johan bertanya siapakah itu dan beberapa orang siapakah itu, maka Imam Ibn mengatakan itu warid. Apakah Allah? Bukan. Tapi itu adalah petunjuk cahaya yang diberikan Allah kepada kita agar kita selalu mendekatkan diri kepada Allah. Warid dalam versi Ahmad Zarsuk di dalam kitab Qurratul Ain kemudian mengatakan al-warid hitabun sirrin bainal haqqi wa abdi. Warid itu adalah semacam rahasia dialog antara seorang hamba dengan Tuhannya. Seakan-akan dialog antara kita dengan Allah. Itu warid. Karena rupa dari warid itu bisikan-bisikan, petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh hati kita kepada diri kita. Banyak kalau kita ingin melakukan perbuatan maksiat atau kita melakukan ingkar kepada Allah, tapi kemudian diingatkan oleh hati kita, jangan. Pasti diingatkan. Cuman kadang orang tidak mendengar, kadang mendengar. Itu warid. Itu warid. Nah, orang-orang yang mendengar warid itu adalah orang-orang yang memang menjadi pilihan Allah atau yang dirindukan oleh Allah. Banyak dalam konteks ini kemudian banyak yang memberikan satu tafsir bahwa warid bukan hanya sekedar cahaya itu, tapi juga menjadi berupa ujian, berupa musibah, berupa rahmat dan lain sebagainya. Makanya kalau kita dikasih ujian, itu adalah panggilan Allah kepada diri kita yang rindu akan diri kita menghadap kepada Allah. Allah rindu kepada makhluknya, sehingga kemudian dikasih ujian agar kemudian dia dekat kepada Allah. Lalu soalnya kebanyakan manusia itu kalau dikasih ujian itu baru ingat kepada Allah. Lek dikasih nikmat gak ingat, makanya dikasih ujian. Makanya kita pilih hari ini, lebih baik kita pilih nikmat sebagai sebuah ujian daripada musibah sebagai
ujian itu. Caranya gimana? Yoga dalam posisi apapun kita harus ingat kepada Allah. Dalam posisi apapun. Makanya di dalam Kiai Nawawi kemudian mengatakan di dalam kitabnya, warid itu mengetuk hati agar Allah membukakan pintu kehadirannya. Jadi semacam satu pintu gerbang. Kalau kita itu bertamu kepada orang, nggak mungkin nyelonong kan, pasti ketuk pintu. Pasti ketuk pintu. Nah, ketika kita mengetuk pintu, siapakah yang mengetuk? Bukan diri kita, tapi yang mengetuk adalah pintu itu kepada hati kita agar kita masuk dan bertemu dengan Allah. Kita hadir kepada Allah, bukan bertemu secara fisik begini, bukan. Tapi kita selalu hadir di hadapan Allah, selalu merasa diawasi oleh Allah dan selalu dekat dengan Allah. Itu adalah tahapan pertama. Banyak orang-orang yang di dalam dunia thariqah, dunia salik itu pasti akan mengalami hal-hal yang disebut dengan al-waridat. Pasti. Asalkan betul-betul dilakoni. Lek ora dilakoni yo pacet ae. Tetap. Nah, itu yang kemudian disebut dengan al-warid. Makanya kegelisahan gelisahnya kita terhadap maksiat. Kalau kita melakukan maksiat itu, ada yang senang melakukan maksiat, enggak apa ya jenenge, gak menyesal melakukan maksiat. Ada orang yang menyesal setelah melakukan maksiat itu. Lah kalau kita masih memiliki rasa menyesal terhadap ingkar kepada Allah, itu berarti kita masih disayang oleh Allah. Tapi kalau kemudian kita melakukan maksiat itu sudah tidak pernah menyesal terhadap perilaku kita dan ingkar kita kepada Allah, berarti kita sudah dibiarkan oleh Allah. Jadi kalau kemudian kita selalu ingat kepada Allah itu dalam konteks ini, agar kemudian kita selalu mendekatkan diri kepada Allah. Lah itu warid. Lah kalau dalam hadis itu kemudian disebutkan innallaha nafahati fi ayyamin dirum ala fatahurratu laha, sesungguhnya Allah memiliki tiupan kasih atau pada hari-hari kalian. Kita itu sebenarnya dikasihani oleh Allah dengan rahman rahimnya Allah itu. Cuman ada banyak orang yang menutup diri dari kasih sayang Allah. Maka di dalam dunia salik, dalam dunia murid itu, dalam dunia thariqah itu, bukanlah diri kita dengan kasih sayang Allah itu. Sehingga kemudian semua pemberian Allah itu kita anggap sebagai satu implementasi kasih sayang Allah kepada kita. Enggak ada kemudian Allah ingin hambanya celaka, itu enggak ada. Yang ada adalah ingin hambanya itu selamat. Ingin hambanya dekat kepada Allah, enggak ada. Allah kemudian menginginkan hambanya jauh dari Allah, enggak ada. Semuanya ingin dekat. Cuman ada yang menutup pintu itu, ada yang membuka. Ya untunglah kemudian kita masih selalu berkumpul di majelis ini. Ya belum pasti, tapi mudah-mudahan yang berkumpul di sini adalah manusia-manusia yang selalu membuka hati kepada kasih sayang Allah, sehingga kemudian kita menjadi makhluk-makhluk pilihan Allah itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, dalam satu kitab
Ibnu Abbas Ar-Rudi itu al-warid muqaddamatul wisol faman ahsana qubulahu wasol waman angkarahu khojabah. Warid adalah pembuka perjumpaan. Siapa yang menerimanya akan sampai, siapa yang menolak akan terhijab. Orang gak bisa ngaku dekat dengan Allah tapi menolak terhadap warid. Kayak apa sih? Kalau orang sudah mendapatkan warid berarti kolbunnya salim. Kolbunnya itu suci, kolbunnya itu selamat. Seperti apa? Orang enek sombong, nggak ada iri hati, nggak ada sifat yang jelek dalam diri kita. Kalau kita masih ada rasa sombong, masih ada rasa iri, masih ada ingin menghina, kemudian mengatakan dekat dengan Allah, nggak ada ceritanya. Maka ini yang kemudian digariskan oleh Imam Ibnu Athaillah. Karena banyak hari ini ketika kita masuk di dalam kalangan thariqah-thariqah itu, masuk di dalam awal perjumpaan yang disebut dengan waridat itu sebagai pintu itu sudah berhenti, tidak lagi berjalan kepada tahapan kedua, tidak berjalan pada tahapan ketiga, berhenti di sana, sudah menganggap sesuatu itu sudah luar biasa. Makanya kalau cerita Mas Johan itu kan, orang yang sudah mengalami hal seperti itu kemudian menganggap dirinya lebih hebat, lebih tingkatannya, levelnya daripada orang lain. Padahal orang yang mengatakan orang itu lebih, itu sudah jauh dari kata warid. Sudah jauh dari kata warid. Nah itu yang kemudian disebut dengan warid di dalam kitab Hikam Ibnu Athaillah itu. Makanya orang-orang warid itu biasanya orang-orang yang jenengan lihat orang-orang sufi itu lebih banyak diam daripada bicara. Bicaranya kalau penting saja. Kalau nggak penting, nggak ngomong. Kenapa kemudian lebih banyak diam? Karena dengan diam itu dia fafirru ilallah, dia berlari kepada Allah. Dengan diam itu kemudian dia berlari kepada Allah. Lebih banyak diam itu kemudian lebih banyak dia mendekatkan diri kepada Allah. Ini yang berada di dalam satu tahapan yang disebut dengan warid. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, terakhir Allah itu menurunkan warid. Bisikan apapun yang ada dalam diri kita, tapi yakinkan bahwa warid itu adalah petunjuk kebaikan, cahaya kebaikan, itu untuk agar kita semua, agar manusia itu menemukan kembali dirinya di hadapan Allah. Kita lupa kepada kehambaan kita lupa kepada kekhalifahan kita lupa. Kita selalu memacu diri kita untuk menjadi manusia yang versi kita, bukan versi Allah. Nah ini yang kemudian diingatkan. Yang kedua adalah lek panjenengan berada di dalam satu kekhawatiran, kegelisahan, mendapatkan ujian dan lain sebagainya, atau kehilangan apapun, maka yakinilah bahwa itu adalah panggilan Allah untuk mengajak kita agar kita selalu dekat dengan Allah. Jangan membantah itu, tapi itu jadikan sebagai panggilan Allah.
ujian yang diberikan Allah pada kita itu adalah panggilan Allah kepada kita agar kita selalu dekat dengannya. Mudah-mudahan yang kemudian hadir di sini itu adalah orang-orang yang memang ingin mendekatkan diri kepada Allah, sehingga kemudian kita mendapatkan warid yang diberikan Allah kepada kita sebagai manusia-manusia pilihan, manusia-manusia yang selalu berkumpul dengan kekasih Allah, dan suatu saat kemudian kita menjadi manusia-manusia ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.